wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita masih diberi kesehatan di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa kekhalifaan. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang pahlawan revolusioner sejati kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman Rasulullah. Pencatatan ini dimulai pada masa Rasulullah, yaitu saat diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah catatan transaksi non-tunai. Nah, Rasulullah kemudian membentuk Hafazul Amwal atau pengawas keuangan untuk membersihkan muamalah mali atau keuangan. Dengan menekankan pada pencatatan keuangan, pada masa Rasulullah pencatatan dilakukan untuk mengetahui utang piutang serta perputaran uang. Seperti pengeluaran dan pemasukan, selain itu pencatatan digunakan untuk menghitung harta keseluruhan yang kemudian akan dihitung kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian praktik akuntansi dilakukan pada masa Rasulullah mendirikan Baitul Ma'al pada abad ke-7. Rasulullah SAW berfungsi untuk menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan negara, seperti pembayaran wajib zakat, ghus atau pajak pertanian dari muslim, dan jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang ditinggali muslim. Serta juga ada kharaj atau pajak pertanian dari non-muslim. Dengan adanya Baitul Ma'al, mendorong pemerintah membuat laporan keuangan dan melakukan pencatatan pada setiap transaksi, seperti pengeluaran yang dibutuhkan untuk kepentingan negara. Kemudian, Rasulullah telah menunjuk petugas kadi, sekretaris, dan pencatat administrasi pemerintah, walaupun pengelolaan Baitul Ma'al saat itu masih sederhana. Rasulullah melakukan pembagian dan pemisahan tugas bagi setiap petugas Baitul Ma'al yang dilakukan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas. Kemudian perkembangan akuntansi syariah pada zaman kekhalifahan. Yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan Baitul Ma'al setelah masa Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, perhatiannya cukup besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Selain itu, prinsip kesamarataan dalam pendistribusian harta Baitul Ma'al membuat harta yang ada di Baitul Ma'al tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada kaum muslim. Yang kedua, fasenya Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan didirikannya Diwan, yaitu 14 departemenan, 17 kelompok yang berfungsi untuk mengelola pemerintah serta mengurus pembayaran gaji dan pajak tanah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membagi anggaran pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu khusus pengeluaran harta zakat, khusus pengeluaran dari 1/5 harta rampasan, khusus untuk pengeluaran harta yang diserahkan kepada Baitul Ma'al, dan khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umat. Pada masa ini sistem pembukuan dikenal dengan istilah jaridah. Kemudian ada masa Utsman bin Affan. Istilah Kitabah al-Rasul wa Asir yang memiliki arti memelihara pencatatan rahasia mulai dikenal pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian pada masa ini juga dibentuknya Sahib al-Syuratan Muhtasib yang memiliki tugas utama dalam pencegahan pelanggaran dalam hukum sipil dan hukum agama, karena pada masa ini terjadi kesulitan dan terjadinya penyimpangan dari kebijakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian pengawasan pada pelaksanaan agama dan moral pada pemerintahan ini lebih berfokus kepada Muhtasib, yaitu orang-orang bertanggung jawab atas lembaga Al-Hisbah untuk mengawasi hal-hal termasuk dalam ketidakadilan di dunia ini untuk semua makhluk. Pada masa ini, Khalifah Utsman bin Affan juga mendelegasikan kewenangan kepada pemilik untuk
menaksir kepemilikan sendiri dalam zakat. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Nah, sejak abad ke-8, bangsa Arab berlayar sepanjang pantai Arabi dan India, singgah di Italia dan menjual barang dengan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa. Kemudian buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonardo Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra pada saat itu ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian berisikan dasar mengenai bookkeeping. Bookkeeping sebenarnya telah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan berasal dari Mesir. Pada akhir abad ke-15, Eropa mengalami standstill dan tidak dapat ditemukan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi. Nah, istilah jurnal atau sekarang kita sebut jurnal telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Double entry yang ditulis oleh Pacioli telah lama dipraktikkan dalam pemerintahan Islam. Nah, dari runtutan penjelasan di atas, jelaslah bahwa akuntansi di dunia Islam telah berkembang dan dipraktikkan jauh sebelum terbitnya buku Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita pada tahun 1994 Masehi, karya Lucas Pacioli yang oleh Barat diklaim sebagai bapak akuntansi modern. Dalam perkembangannya, klaim Barat tersebut ternyata banyak diragukan oleh para peneliti. Keraguan tersebut didasarkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pandangan yang mengatakan bahwa tempat tumbuhnya sistem pencatatan berpasangan masih diperdebatkan. Ini berarti bahwa tempat tumbuhnya sistem tersebut bukanlah di Italia. Kemudian, faktor kedua, Pacioli menyebutkan dalam bukunya bahwa sistem pencatatan sudah ada sejak lama, tetapi ia tidak menyebutkan sejak kapan dan di mana sistem ini telah ada sejak lama. Nah, apakah itu di Italia pada saat itu atau di tempat lain? Demikian bab yang terdapat dalam buku Pacioli tentang akuntansi hanyalah salah satu bentuk nukilan dari apa yang ada pada saat beredar di antara para murid dan guru di sekolah aritmatika dan perdagangan. Dengan demikian, Pacioli hanyalah penukil pencatat terhadap apa yang beredar pada saat itu. Kemudian faktor yang ketiga, dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum diterbitkan buku Pacioli, di dunia Islam telah ada manuskrip yang ditulis pada tahun 1363 Masehi. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis Muslim yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Khiyal al-Mazindarani dan diberi judul Risalah Falakiyah Kitab Asyiakat. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah ada beberapa. Yang pertama, harus mencatat pemasukan di sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. Dan kemudian poin kedua, harus mencatat pengeluaran di sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat yang dimaksud oleh Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat bahkan pemerintahan Italia. Pendapat ini ada oleh Z dipandang bertentangan dengan fakta yang terkait mengenai tidak operasionalnya angka Romawi untuk digunakan dalam praktik akuntansi sedemikian maju. Sedangkan masyarakat Muslim pada waktu itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, dan pada saat itu juga telah ditemukannya dan dikembangkannya ilmu aljabar oleh ilmuwan Muslim yang sangat berkaitan dengan teknik double entry bookkeeping. Untuk yang ketiga, saya akan sebutkan dan sedikit menjelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing dalam Zaid 2001. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yaitu meliputi sebagai berikut. Jarida Al-Kharaj atau mirip Receivable Subdiary Ledger, yang merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Atau Lashin 1973 dalam Zaid 2001. Piutang dicatat dalam satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom lain.
Jarida An-Nafaqat atau jurnal pengeluaran merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Nah, Jarida Al-Ma'al atau jurnal dana merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Jarida Al-Musadarain merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk dari penjabat korupsi. Adapun pelaporan yang telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi antara lain sebagai berikut. Al-Khidmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Bin Jafar 1981 dalam Zaid 2001. Al-Khidmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca atau pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit belanja untuk aset lancar maupun aset tetap yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam bentuk laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu collectible debts dan uncollectible debts. Lashin dalam Zaid 2001. Kemudian yang keempat, saya akan memberikan 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dulu dikembangkan oleh masyarakat Islam. Nah, yang pertama, apabila kita pelajari sejarah Islam bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur Ar-Rasyidin terhadap undang-undang yang ditetapkan untuk perorangan, untuk syarikah, untuk perusahaan akuntansi, wakaf, hak pelarangan, penggunaan harta dan anggaran negara. Nah, Rasulullah SAW, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat yang menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazatul untuk pengawasan keuangan. Nah, untuk yang ketiga, bahkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi, menunjukkan seorang pencatat beserta sanksinya, dasar-dasarnya, dan manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijalankan pedoman dalam hal tersebut. I should fuck her in the Benz.